ini sekarang kita mau ditunjukin progres pembangunannya ya Pak Petro ya. Betul Pak Luki. Waduh, keren. Ini Pak Petro, aku tadi sebelum kesini, aku tadi iya di situ, itu lagi ada ini ya, pondasi ya Pak Petro. Iya. Jadi Oke. untuk bangunan 2 lantai kita, Heeh. memang kita gunakan pondasi menggunakan stros Pak Luki. Oke, Dan keras ya. dalamnya 6 meter. Dalamnya 6 meter. Betul sekali. Biasanya tuh jarang yang sampai 6 meter. Ini sampai 6 meter ya Pak Petro Ya, ya. jadi kita nggak ada yang ditutupin. Kalau Oke. misal ada klien ingin memastikan, silakan. Oke, oke. Gitu. Di sini juga kalau klien beli, habis itu dia mau ngecek progres pembangunan, Kita diupdate, perbolehkan. itu tetap terbuka ya? Terbuka. Terbuka ya? Hanya Luar memang kita biasa. tidak memperbolehkan memerintah Oh pekerja. iya, benar di Kalau mana-mana dia, memang kayak gitu. ya, kalau dia Benar. hanya ingin, katakan dia ingin mengecek perkembangannya Oke, sampai mana, kita oke, terbuka lebar. oke. Nah, ini coba kita lihat yang Ya, progres pembangunan 2 lantai nih Pak Petro. iya. Kalau tadi sebelumnya kita ada di tipe 6x12 Pak Oke, Luki ya. siap. Kali ini kita bermain di 6x15. Oh, ini yang ukuran 6 kali 15 ya Pak 15. Petro. Nah, Wow, tapi untuk bangunannya sama ya Pak Petro? bangunannya sama Pak Luki, Hanya hanya luas beda di luas tanahnya. tanahnya. Oke, wow ini keren. Nah, mungkin Oke, bisa kita intip dalamnya ya. oke, bisa bisa. Wah, ini keren nih Pak Petro. Nah, Oke. di sini kelebihan sisa tanah di belakang cukup luas Pak Luki. Oke, ini luas banget ini Bapak Ibu. Betul, Kalian bisa lihat di sini luas banget Bapak Ibu. ini bisa dibilang 6x6. 6 kali 6 Betul. untuk yang di tamannya sendiri. Ya. Ini kalau dibuat ruangan jadi ruang makan bisa, kamar bisa. Tambah kamar, Iya, tambah kamar juga lagi. bisa. Mungkin yang punya orang Oke. tua Pak Luki, Oke. dibuatkan kamar di bawah. Oke. Itu sangat memungkinkan sekali. Ini luas sekali Nah, Bapak Ibu. sambil menyambung tadi ya pembicaraan yang pertama, yang di sesi pertama Pak Oke, Luki, siap. apakah bisa menambah bangunan? Oke. Bisa. Bisa banget ya. Bisa banget. Oke. Nah, saya ingatkan kembali lagi bahwa developer Hogiono Prospek Oke. itu memberikan garansi kerusakan selama 1 tahun. Oke, siap. Dengan catatan Oke. tidak pernah melakukan renovasi pribadi. Oke, oke. Tuh. Jadi kalau misalkan dia nambah kamar, begitu serah terima nambah kamar, habis itu ternyata ada bocor atau ada retak, garansi hilang. Oke, tapi biasanya karena developer sudah berani menggaransi 1 tahun, itu artinya bangunannya kan developer udah yakin ini pasti aman. Bener ya Pak Petro Betul ya? sekali. Jadi dari awal itu mulai dari pemadatan tanah itu kita dipadatkan selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Betul, dipadatkan 1 tahun, itu pun masih kita padatkan lagi dengan dasar 25 ton. 25 ton. Luar biasa Pak. Jadi benar-benar pondasi kita itu matang Pak Luki. Benar-benar matang. Soalnya kadang-kadang kita ketemu beberapa perumahan yang nggak sampai tahunan. Bener ya Pak Petro ya? Rata-rata kan hanya 3 bulan ada buka lahan, habis itu pengurukan beres. Sedangkan ini buka lahan, pengurukan, tutup tinggal 1 tahun. Betul sekali. Luar biasa Pak Petro. Nah, kembali lagi Pak Luki, kalau misal mau nambah bangunan, developer juga ngasih kebebasan. Kalau misalnya dibangun sendiri nih, otomatis garansi hilang. Bagaimana Pak kalau kita misalnya mau bangun diminta dibangunkan di developer? Tentu saja bisa sekali. Berarti bisa juga ya? Bisa sekali. Kalau bangunan developer otomatis ya nggak akan hilang kan? Garansinya tetap jalan ya. Jadi meskipun mau nambah kamar plus dapur atau apalagi, habis itu dia langsung nambah, garansinya tetap jalan ya Pak Petro ya? Tentu saja. Dan kelebihan yang kedua Pak Luki, bangunan tambahan bisa dimasukkan dalam plafon KPR. Oh gitu. Oh, jadi kalau dia misalkan bangun kamar plus ruang makan, mungkin biayanya kan nggak sedikit ya Pak Petro ya. Mungkin bisa ya hampir seharga rumahnya sendiri. Itu berarti bisa dimasukin ke plafon KPR ya? Tentu saja bisa. Luar biasa, luar biasa. Nah, setelah dari sini Pak Petro, coba kita lihat lagi di samping. Oh, ini sama ya? Sama. Kalau yang ini kita masih sama. Ini kan 8 unit pertama. Nah, untuk jenis ini, saya tadi lupa sebutin Pak Luki.
Setiap rumah tentu butuh septic tank. Oke, oh ya, septic tanknya di mana nih Pak Bet? Kita ada di halaman depan. Oh, oke. Di halaman depan. Oke. Dan kita gunakan yang super lux. Setara dengan punya brand besar. Oke. Tidak lebih rendah dari mereka. Oke, siap. Jadi kita sudah menggunakan ekosistem. Oh, oke. Yang sendiri kita nggak perlu. Oke, keren ini. Itu hal sepele. Iya, benar. Yang mungkin secara kasat orang nggak perhatikan. Benar. Tapi sama Hogyono Prospek kita perhatikan betul-betul. Benar-benar diperhatikan ya untuk masalah septic tank loh padahal. Oke. Nah, sekarang kita pengen, ini kan kita sudah lihat yang 2 lantai nih Pak Petro. Aku penasaran dengan rumah yang 1 lantai gimana Pak Petro. Iya, ayo. Soalnya kan kadang-kadang ada orang yang mungkin pengen cari yang sesuai budget 1 Betul lantai. sekali. Jadi memang karena di awal ini memang konsepnya dibikin 2 lantai semua. Seiring berjalannya waktu permintaan 1 ada lantai. permintaan 1 lantai. Makanya kita mulai bangun 1 lantai. Akhirnya adalah 1 lantai. Ya memang yang masih belum berdiri sempurna. Baik. Jadi kalau bisa dilihat ini Pak Luki, ini bangunan mungkin berumur 3 minggu. Baru 3 minggu sudah sampai segini. Ya. Kita coba jalan ke sana. Ya. Kita pembangunan terus berjalan terus. Jadi nggak berhenti ya Pak Petro ya. Makanya ini hanya baru 3 minggu. Betul tapi sekali. Bentuknya kayak gini. Kita bangun ini langsung 4 rumah sekaligus. Langsung 4 rumah. Jadi PT Hogyono Prospek mulai launching tanggal 23 April 2026. Tahun ini berarti. Tahun ini bulan yang sama, bulan yang lalu. Oh iya, bulan yang lalu. Iya. Jadi kita baru berumur 1 bulan. 1 bulan. Kita sudah ada hold itu 23 unit. 23 unit di tengah ekonomi yang sekarang lagi lesu ya Pak Petro. Coba kita lihat ke sana ya Pak Petro ya. Wah, ini juga bangunannya ini bagus loh. Ini Bapak Ibu kadang-kadang detail kayak gini perlu diperhatikan. Ini padahal ini kan di sini nggak ada pondasi ya, benar ya Pak Petro? Di sini kan pagar ya. Tapi pagar ini besinya besar loh. Kita gunakan besi 10 dan 10 ulir. 10 ulir. Bukan ini polos. Bukan polos. Padahal ini untuk hanya sekedar apa Bapak Ibu? Untuk tembok pagar ya. Biasanya kan orang-orang pakai 8 yang nggak ulir, yang biasa banci ya. Banci. Nah ini tapi nggak ulir loh, 10 Bapak Ibu. Bayangin aja. Temboknya aja kayak gini, apalagi kalau dalamnya. Coba Pak Luki datang sekitar mungkin 4 hari yang lalu. Itu masih kelihatan betul besi-besi yang kita gunakan. Besi-besi di sini ya Pak Petro ya. Jadi meskipun 1 lantai itu kita gunakan besi ulir 10. Besi ulir 10 ya Pak Petro. Jadi di sini kita tidak sama sekali tidak menggunakan besi banci. Ini keren Bapak Ibu. Perlu Bapak Ibu perhatikan. Ini mungkin kalau Bapak Ibu beli rumah, Bapak Ibu perlu kadang-kadang ngecek coba besinya yang dipakai apa. Kayak gitu. Kalau di sini sudah menggunakan ulir Bapak Ibu, ulir yang 10, biasanya tuh banci ya Bapak Ibu. Besi banci itu maksudnya yang nggak ulir kayak gitu Bapak Ibu. Nah, terus untuk yang 2 lantai itu kita gunakan besi ulir 13. 13 untuk yang 2 lantai Bapak Ibu. Jadi kita juga nggak jual hanya legalitas. Seperti kita janjikan di awal, kita juga jual kualitas. Dan lingkungannya gimana Pak Petro? Kita kan juga beli kan kadang-kadang tergantung lingkungannya juga ya Pak Petro ya. Kalau lingkungan kebetulan kalau saat tadi Bapak masuk ke perumahan kami, itu di kanan kiri sudah sawah. Kita pun sekarang di kanan kiri masih sawah. Jadi memang kita nanti menggunakan sistem one gate system. Ya kalau nanti ada rezeki kita akan melakukan pengembangan berikutnya. Siap. Karena ini one gate system Bapak Ibu, jadi keamanannya benar-benar terjamin aman ya Pak Petro. Tapi sorry nih, kadang-kadang orang itu beli rumah itu selain kualitas bangunan, legalitas, habis itu kadang-kadang tuh orang pikir banjir nggak ya Pak Petro di sini? Kalau banjir, jadi kita berada sudah tinggi 1,2 meter dari jalan. Dari jalan 1,2 meter dari jalan ya. Nah, lalu kita juga sudah menyediakan bosem sebagai pengendali air. Jadi semua aliran yang dari rumah ini bukan kita larinya ke depan, tapi kita lari ke belakang ke arah bosem. Ke arah bosem. Jadi memang
benar-benar dipikirin supaya tidak terjadi banjir ya Pak Betul Petro. sekali. Nah, selain banjir ini Pak Petro, kadang-kadang kan orang beli rumah itu tuh yang dipikirin itu akses Pak Petro. Akses, orang misalkan mau beli rumah di sini aksesnya kayak tol itu kan kadang-kadang orang butuh, atau bandara, atau pasar, rumah sakit. Di sini bagaimana Pak Petro untuk akses? Kalau sini kita sangat dekat sekali sama Polsek Sukodono. Oke, dekat dengan Polsek Sukodono. Kalau ke Pasar Sukodono dengan menggunakan motor, ya mungkin 1 menit, 2 menit. Iya, jalan kaki pun sambil olahraga bisa, Pak. Untuk ke Pasar Sukodono. Untuk menuju ke rumah sakit, di sekitar kita juga ada rumah sakit. Itu mungkin dari perjalanan dari sini berkisar mungkin 5 sampai 10 menit. Masih banyak di sini dekat juga dengan kayak minimarket. Minimarket. Terus kita juga dekat sekali sama pom bensin. Ya, jadi untuk fasilitas-fasilitas publik itu kita udah deket sekali. Jadi misalkan orang-orang butuh kayak ke pasar itu kan penting ya untuk kebutuhan sehari-hari, itu kan aksesnya deket ya Pak Petro. Betul. Selain itu untuk keamanan, Polsek juga deket ya Pak Petro. Dekat sekali. Siap. Dari sini jalan kaki ke Polsek, kalau jalan kaki ya 2 menit lah. 2 menit sampai lah. Itu artinya deket banget teman-teman. Nah, terus ini tadi kita belum bahas di video yang part pertama Pak Petro. Kalau orang mau beli rumah di sini Pak Petro, syaratnya tuh apa saja Pak Petro? Ya, kalau untuk syarat beli rumah pada umumnya kita sih semua sama ya. Seperti kelengkapan pribadi, KTP, KK, lalu surat nikah. Kalau pekerja tetap ini kita butuh slip gaji. Kalau sebagai wirausaha itu kita butuh rekening koran dan surat keterangan berusaha atau NIB. Ya, sama aja Pak. Siap. Terus ini kadang-kadang pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan sejuta umat nih Pak Petro. Gaji UMR, kira-kira bisa nggak ngambil di sini Pak Petro? UMR Surabaya, Sidoarjo atau bagaimana? UMR Surabaya, Sidoarjo. Kita kalau Sidoarjo bisa, artinya Surabaya bisa dong. Ya sebenarnya kalau saya itu karena bersifat pribadi, lebih baik konsultasi dulu dengan kami. Siap. Jadi kalau mau beli, mending konsultasi dulu saja, kita bicarakan. Benar ya Pak Petro ya? Karena kan kita nggak tahu nih keadaan ekonominya berapa. Benar. Kalau kita bilang cukup, nanti dibilang kita menjanjikan cukup. Karena benar. Setiap kasus punya masalah sendiri-sendiri. Benar. Soalnya kan kadang-kadang ada yang gaji UMR tapi anaknya banyak. Ada yang gaji UMR tapi masih ada dana dari orang tua mungkin, atau dia punya usaha lain. Usaha sampingan, betul sekali. Itu kan perlu kita pelajari masing-masing. Benar. Meskipun kadang-kadang kalau gaji sudah di atas UMR, tapi kalau baru 1 bulan kerja juga nggak bisa ya Pak Petro ya? Itu juga nggak bisa, nggak menjamin. Nggak menjamin. Tapi kadang-kadang gini Pak Luki, kadang gaji berapa? Oh ya gaji saya katakan di atas UMR jauh, 10 juta. Pasti bisa dong ambil KPR. Belum tentu Pak Luki. Karena boleh tahu apa nih biasanya Pak Petro? Ya tentu kan nanti kita pelajari dulu. Gaji 10 juta nih, lalu cicilannya apa aja? Misalnya ada cicilan mobil 2, motor 1, saya masih bisa ada pinjaman A, pinjaman B, pinjaman C. Setelah kita teliti, ternyata kalau nggak mampu ya nggak mampu. Meskipun gajinya besar Pak. Jadi juga harus dilihat tanggungannya ya. Apalagi kalau ternyata tanggungannya tuh ada yang macet ya Pak Petro ya. Tambah nggak bisa ya. Keluhan semua para agent properti. Kita sudah ngobrol panjang lebar dan klien nggak mau terbuka, ada seperti hal-hal kredit macet. Begitu sudah kita cek kan, ternyata ada kredit macet yang cukup lama. Ya itu otomatis di reject. Tapi ya di reject tentu. Tapi apakah belum bisa atau tidak bisa sama sekali, belum tentu Pak. Jadi masih ada harapan ya untuk mereka bisa untuk ngambil rumah. Jadi nggak perlu berkecil hati bagi kalian yang mungkin ada tunggakan udah lama belum bayar.
Masih bisa ya ternyata Ya, Pak Petro ya. masih bisa. Bagaimana caranya? Ya tentu konsultasi dong. Iya, harus konsultasi. Nggak bisa kalau dijelasin di sini, bisa Ya. panjang kali lebar ya Pak Ya, Petro ya. itu kalau kita bahas itu Pak Luki bisa 2 hari 2 malam kita. Waduh, iya bisa di sini terus. Iya, karena setiap kasus masing-masing. Masing-masing. Oke, jadi sekian dulu untuk video kita kali ini. Terima kasih banyak waktunya Pak Petro. Sama-sama, Pak Maaf Luki. saya mengganggu waktunya kali Oh, ini. tidak, saya senang hati ini Waduh. Waduh, terima kasih. Oke, bagi teman-teman semuanya yang mungkin penasaran dengan rumah ini, dengan perumahan Geraha Khatulistiwa, bisa hubungin saya di deskripsi, sudah ada nomor saya, nanti kita akan bantu untuk bisa miliki rumah impian di sini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.